Selamat malam, Ibu. Izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rizka Indasari, nomor NIM 240301020621, PJJ Akuntansi S1, Universitas Berasia. Izin Ibu untuk mempresentasikan proposal penelitian saya terkait penugasan UAS. Berikut judulnya adalah mengenai analisis kinerja keuangan dari PT Bank Sentral Asia atau BBCA pada tahun 2025 yang ditinjau berdasarkan pada Return of Invested Capital atau ROIC dan juga Earnings per Share atau EPS. Baik Ibu, untuk yang akan saya sampaikan pada presentasi ini adalah mengenai latar belakangnya, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dari penelitiannya, manfaat penelitian, metode penelitian, landasan teori, landasan konseptual variabel penelitian, landasan regulasi variabel penelitian, asumsi dan metode yang digunakan. Alat dan bahan, teknik pengolahan data, teknik analisa data, implementasi metode, dan juga usulan. Baik, untuk latar belakangnya sendiri, sektor perbankan yang merupakan salah satu tulang punggung dari perekonomian yang ada di Indonesia, yaitu PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA, dengan perannya sebagai bank swasta terbesar seringkali dijadikan tolak ukur dalam efisiensi industri. Pada tahun 2025, dinamika dari suku bunga serta akselerasi dari digitalisasi bidang perbankan itu akan memberikan tantangan tersendiri terhadap profitabilitas perusahaan. Penelitian ini akan menggunakan ROIC yang merupakan rasio profitabilitas yang mengukur tentang seberapa efisiensi perusahaan menggunakan total modalnya, baik itu utang maupun ekuitas, untuk menghasilkan laba operasional. Menghasilkan laba operasional bersih setelah pajak. Secara garis besar digunakan sebagai indikator dalam pengukuran atas efisiensi dari modal. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan juga indikator EPS yang merupakan matriks keuangan yang menunjukkan porsi laba bersih dari perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa beredar. EPS untuk selanjutnya juga akan digunakan oleh para investor untuk mengukur dari profitabilitas dan juga menilai dari efisiensi kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang mana semakin tinggi EPS maka akan semakin menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri yaitu mencakup dalam tiga hal, yaitu bagaimana sih tingkat efisiensi dari penggunaan modal BBCA pada tahun 2025 yang diukur dengan ROIC. Yang kedua adalah bagaimana sih pertumbuhan dari nilai laba per saham atau EPS dari BBCA dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan yang ketiga adalah apakah ROIC yang tinggi akan berbanding lurus dengan pertumbuhan EPS di tahun 2025. Kemudian untuk batasan masalahnya sendiri, objek penelitian hanya difokuskan pada PT Bank Sentral Asia atau BBCA sebagai entitas induk berdasarkan pada laporan keuangannya pada tahun 2024 dan laporan keuangan triwulan 3 atau kuartal ketiga tahun 2025. Periode pengamatan dibatasi pada tahun 2024 hingga 2025 yang mencerminkan tentang dinamika suku bunga serta akselerasi dari digitalisasi bidang perbankan dan pengaruhnya terhadap profitabilitas menggunakan variabel dari Return of Invested atau ROIC dan juga Earnings per Share atau EPS sebagai indikator pengukuran. Untuk tujuan penelitiannya sendiri yaitu adalah untuk menganalisis mengenai efisiensi manajemen modal dari PT BBCA melalui matriks ROIC dan juga untuk mengevaluasi dari performa laba bersih yang didistribusikan per saham melalui EPS. Manfaat penelitian sendiri ada beberapa, yaitu untuk bagi mahasiswa dan akademisi, ini dapat digunakan sebagai sarana implementasi dari teori, kemudian untuk referensi dari studi kasus dan juga pengembangan literasi keuangan, yang dapat digunakan sebagai media untuk meningkatkan kemampuan dari analisis kritikal dalam membedah laporan keuangan yang kompleks. Kemudian untuk investor dan juga pelaku pasar modal, yaitu diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan yang memberikan gambaran secara objektif atas kenaikan harga saham dari BBCA menjadi dasar untuk analisis kualitas laba seperti mitigasi resiko yang memberikan data yang fundamental untuk menilai ketahanan finansial dari BBCA terutama dalam menghadapi fluktuasi ekonomi pada tahun 2025. Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam evaluasi kinerja internal perusahaan, dalam hal ini BBCA, untuk mengoptimalkan juga struktur modalnya dan juga pertanggungjawaban terhadap publik.
Dan yang keempat adalah bagi regulator dan pemerintah, yaitu hasil penelitian dapat menjadi acuan dalam monitoring stabilitas perbankan, menentukan bahan kebijakan makroprudensial, dan juga transparansi akan pasar yang akan mendukung terciptanya pasar modal yang efisien dan juga tersedianya analisis independen yang kredibel bagi publik. Nah, kemudian kita ke metode penelitian. Nah, penelitian ini itu menggunakan pendekatan secara kuantitatif dan juga deskriptif. Nah, pendekatan kuantitatif itu akan berfokus kepada data angka yang berasal dari laporan keuangan perusahaan, sedangkan data deskriptif itu eh, akan menggambarkan kondisi dari kinerja keuangan dari BBCA berdasarkan pada hasil perhitungan rasio, tanpa melakukan pengujian hipotesis secara statistik. Nah, yang menjadi dasarnya adalah dari laporan keuangan BBCA tahun 2024 dan juga laporan keuangan triwulan 3 atau kuartal 3 tahun 2025 yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, kemudian dalam metode penelitian ini itu digunakan analisis dari EPS, yang mana EPS itu kan dirumuskan dari laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham, biasa dibagi dengan jumlah rata-rata saham beredar. Kemudian kita menggunakan juga analisis dari ROIC, yaitu menghitung dari efisiensi penggunaan modal yang ditanamkan pada perusahaan, itu menggunakan rumus NOPAT dibagi dengan total invested capital. Nah, landasan teorinya sendiri, kita menggunakan 4 dasar landasan, yaitu signaling teori, stewardship teori, landasan konseptual, dan landasan regulasi. Nah, untuk signaling teori sendiri itu adalah berdasar pada masalah asimetri informasi, yang merupakan suatu kondisi di mana manajer perusahaan itu akan memiliki banyak sekali informasi yang mengenai kondisi dan prospek dari perusahaan itu sendiri dibandingkan dengan pihak luar. Nah, signaling positif teori ini akan bekerja pada EPS sebagai sinyal adanya profitabilitas, yang artinya jika sinyalnya positif, itu akan terjadi ketika BBCA mengumumkan kenaikan EPS pada tahun 2025 yang secara tidak langsung, manajemen juga akan mengirimkan pesan itu ke pasar bahwa bank akan mampu menghasilkan laba bersih yang lebih besar untuk setiap lembar sahamnya. Nah, reaksi yang terjadi adalah investor akan menangkap ini sebagai sebuah kekuatan fundamental yang mana akan menarik juga kepercayaan dari investor, kemudian akan menyebabkan permintaan saham akan naik dan juga harga saham akan cenderung menguat atau menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, untuk yang kedua adalah stewardship theory, itu merupakan teori yang berakar pada prinsip psikologi dan juga sosiologi, mohon maaf, yang mana diasumsikan bahwa secara alami itu setiap investor akan merasa sukses dan setiap manajemen juga akan merasa sukses apabila organisasi yang mereka pimpin mencapai keberhasilan. Nah, sebenarnya tidak ada konflik kepentingan antara pemilik, dalam hal ini investor sebagai pemilik saham dan juga manajemennya, yaitu BBCA itu sendiri. Nah, ketika angka ROIC BBCA pada tahun 2025 tetap tinggi, maka itu akan merupakan sebuah bukti bahwa manajemen bertindak sebagai strategi yang handal. Manajemen tidak akan membiarkan bahwa modal itu tidak digunakan apapun, melainkan itu digunakan untuk investasi, yang mana nantinya hasilnya akan digunakan juga untuk pertumbuhan dari perusahaan itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah landasan konseptual. Nah, dalam landasan konseptual ini, variabel penelitian itu yang digunakan ada beberapa, yaitu analisis-analisis mengenai analisis laporan keuangan sebagai variabel makro, kemudian ROIC sebagai variabel efisiensi, kemudian ada juga EPS, earning per share itu sebagai variabel profitabilitas saham. Kemudian untuk yang keempat adalah landasan regulasi, sedangkan landasan regulasi ini adalah berdasarkan pada standar akuntansi keuangan SAK, yang mana laporan keuangan juga kan disusun berdasarkan pada standar yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, yang mana naungannya kan di bawah IAI ya, atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Nah, kemudian yang kedua adalah regulasi dari OJK, yang mana diatur bahwa eh, dari beberapa POJK yang mengatur setidaknya mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi eh, perusahaan yang akan masuk ke dalam bursa atau memperjualbelikan sahamnya, kemudian juga
tentang transparansi dan juga publikasi dari laporan bank yang mana akan mewajibkan BBCA untuk mempublikasikan laporan keuangan tahunannya secara kuartalan pada surat kabar ataupun pada situs web yang sekarang kita pun bisa memperoleh data sekundernya melalui situs web Bursa Efek Indonesia atau BEI. Kemudian ada juga regulasi dari Bursa Efek Indonesia itu sendiri. Kemudian ada juga regulasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003, yang mana eh, Undang-Undang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 itu mengatur tentang pembagian dividen dan juga penggunaan laba bersih, yang mana menjadi dasar bagaimana EPS itu didistribusikan kepada pemegang saham. Kemudian untuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003, Undang-Undang P2SK itu mengatur tentang pengembangan dan juga penguatan sektor keuangan, seperti regulasi Omnibus Law keuangan yang memperkuat tata kelola perbankan di Indonesia. Kemudian ada juga regulasi dari Bank Indonesia. Selanjutnya, nah, asumsi dan juga metode yang digunakan. Nah, dalam hal ini asumsi-asumsi yang digunakan yaitu ada asumsi keberlangsungan usaha, kemudian ada juga asumsi stabilitas kebijakan akuntansi, asumsi pajak statis, dan juga asumsi dari harga pasar. Eh, Kemudian mengenai alat dan bahan, nah alat dan bahan yang digunakan ini adalah menggunakan laporan keuangan ya dari PT Bank Sentral Asia atau BBCA yang kita ambil di periode tahun 2024 dan juga periode kuartal 3 tahun 2025. Kemudian teknik analisa datanya yaitu dilakukan melalui proses penyuntingan, yaitu memastikan kelengkapan dari laporan keuangan BBCA itu, yaitu pada tahun 2024 dan juga pada kuartal 3 tahun 2025. Kemudian kita lakukan juga pengkodean atau klasifikasi dari akun-akun laporan keuangan dan juga selanjutnya melakukan tabulasi. Nah, untuk teknik analisa datanya sendiri itu melakukan serangkaian tahapan ya dari pengujian itu, yaitu meliputi analisis rasio keuangan secara kuantitatif, analisis tren secara horizontal analisis, dan juga analisis secara deskriptif. Nah, untuk implementasi metode dan juga usulannya, sebenarnya dilakukan beberapa tahap, yaitu yang pertama melalui tahap pencarian dan validasi data. Tadi sudah dijelaskan bahwa mencarinya di situs web BI, kemudian dicek juga bahwa laporan keuangan itu mendapatkan opini WTP atau wajar tanpa pengecualian, itu dilakukan untuk memastikan bahwa validitasnya sudah valid sebelum dilakukan penghitungan. Nah, kemudian yang kedua, kita melakukan tahapan ekstraksi data atau data Petri file. Di sini diklasifikasikan data laba rugi dari kuartal 3 tahun 2025 dan juga data laba rugi tahunan pada tahun 2024-nya. Kemudian diletakkan juga data posisi keuangan atau neracanya. Nah, kemudian setelah diperoleh data-data tersebut, nah, selanjutnya adalah tahapan eksekusi kalkulasi teknis, yaitu melakukan perhitungan terhadap EPS, EPS, kemudian perhitungan terhadap ROIC juga, kemudian sudah ditemukan data ROIC. Untuk secara lebih detail, saya tuliskan di dalam makalah untuk perhitungannya. Nah, kemudian oh, untuk yang terakhir yaitu usulan dari penelitian ini sendiri. Nah, usulan dari penelitian ini sendiri yaitu bagi manajemen BBCA adalah untuk optimalisasi dari penggunaan modal dan juga investasi digital, kemudian untuk investor dan juga pelaku pasar yaitu untuk analisis dari kualitas laba dan juga investasi yang jangka panjang. Kemudian bagi regulator yaitu OJK dan juga BI adalah untuk standarisasi dari pengungkapan efisiensinya atas perusahaan BBCA ini sendiri. Berikut, nah, terima kasih. Ibu, demikian presentasi saya mengenai penugasan UAS. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.